Apa jadinya jika seorang pemimpin revolusi yang bahkan tidak bisa membaca pidatonya sendiri? Pada video ini, kita mengungkap sosok buta huruf yang justru jadi simbol perlawanan dan perubahan besar. Cocok untuk Anda yang ingin melihat sisi lain sejarah yang jarang dibahas dan mungkin akan mengubah cara Anda memandang kata pemimpin. Namanya adalah Emiliano Zapata, lahir pada tahun 1879 di Enenecuilco, sebuah desa kecil di negara bagian Morelos, Meksiko. Ia tumbuh sebagai anak petani di tengah kondisi sosial yang timpang. Saat kecil, ia menyaksikan langsung bagaimana para petani di desanya dipaksa bekerja di tanah mereka sendiri. Tanah yang dulu diwariskan dari generasi ke generasi, kini dikuasai oleh para tuan tanah besar atau bahkan perusahaan asing. Zapata tidak menempuh pendidikan tinggi, bahkan tidak lulus sekolah dasar. Ia buta huruf, tapi ia cerdas, peka, dan memahami secara dalam ketidakadilan yang mengakar di negaranya. Ia tahu masalahnya bukan sekedar ekonomi, melainkan sistem yang sengaja membungkam suara rakyat kecil. Meski ia tak pernah menulis sepatah kata pun secara langsung, ia menjadi simbol perjuangan petani dan buruh, bukan karena orasinya, tapi karena keteguhannya. Tapi tunggu dulu, bagaimana mungkin seorang yang bahkan tak bisa membaca bisa memimpin revolusi besar dan dihormati hingga sekarang? Di akhir video nanti kita akan bongkar satu kekuatan tersembunyi Zapata yang justru bikin banyak orang memilih mengikutinya, bahkan sampai rela mati. Pada akhir abad ke-19, Meksiko berada dalam cengkraman kekuasaan seorang diktator, yaitu Porfirio Diaz. Ia memerintah selama lebih dari 3 dekade dalam masa yang dikenal sebagai Porfiriato. Dalam masa ini, stabilitas ekonomi tumbuh pesat, tapi hanya untuk segelintir orang. Rakyat kecil, terutama petani, justru makin menderita. Sistem ekonomi yang diterapkan Diaz sangat menguntungkan investor asing dan kaum elit lokal. Petani kehilangan hak atas tanah mereka akibat hukum pertahanan yang memanipulasi batas wilayah desa. Banyak komunitas adat punah karena digusur secara paksa. Pernah dengar istilah hacienda? Ini bukan sekedar lahan pertanian. Hacienda adalah bentuk eksploitasi terstruktur di mana tuan tanah memiliki segalanya, termasuk hak untuk menentukan hidup mati para pekerjanya. Para buruh digaji sangat rendah, bahkan tak jarang dibayar dalam bentuk kupon yang hanya bisa digunakan di toko milik tuan tanah sendiri. Di tengah sistem feodal gaya baru ini, benih-benih pemberontakan mulai tumbuh dan Zapata melihat semuanya dengan matanya sendiri. Pada tahun 1910, Francisco Madero meluncurkan seruan untuk menggulingkan Diaz. Seruan ini menjadi pemicu dimulainya Revolusi Meksiko, salah satu konflik bersenjata paling kompleks dan berdarah di Amerika Latin. Tapi meskipun banyak tokoh muncul di panggung, hanya sedikit yang benar-benar membela rakyat bawah. Zapata tak sekedar ikut arus, ia membentuk pasukan sendiri bernama Ejército Libertador del Sur, yaitu Tentara Pembebasan Selatan. Pasukan ini sebagian besar terdiri dari petani dan rakyat jelata, bersenjata seadanya namun penuh semangat. Mereka bukan hanya ingin menggulingkan penguasa, tapi mengubah sistem dari akarnya. Zapata tidak mencari kekuasaan, bahkan saat ia punya kesempatan duduk di pemerintahan setelah kemenangan awal revolusi, ia memilih kembali ke ladang, yaitu ke desanya. Satu prinsipnya yang terkenal adalah, jika aku harus mengkhianati rakyatku demi menjadi presiden, lebih baik aku mati sebagai petani biasa. Gaya kepemimpinannya berbeda. Ia tidak punya latar militer dan bahkan tidak pernah membaca buku strategi perang, tapi rakyatnya percaya padanya. Ia berjalan bersama mereka, makan makanan yang sama, dan tidak pernah mengambil keuntungan pribadi. Pada tahun 1911, saat ketidakpuasan mulai meluas atas pemerintahan baru yang tak menepati janji, Zapata merilis sebuah dokumen revolusioner, yaitu Plan de Ayala. Dalam dokumen ini, ia menuduh Madero sebagai pengkhianat revolusi dan menyerukan pengembalian tanah kepada rakyat. Yang menarik, Zapata tidak menulis dokumen ini sendiri. Ia mendiktekan isinya kepada orang kepercayaannya. Bahkan saat dokumen ini ditandatangani, tanda tangannya pun hanya simbolik, tapi setiap kalimat dalam manifesto itu seperti datang dari hatinya, yaitu tajam, lugas, dan tak kenal kompromi.
Plan de Ayala adalah dokumen penting karena menjadi dasar moral perjuangan petani. Ia bukan bicara tentang ideologi abstrak tapi hak hidup yang nyata. Tanah bukan hanya sekedar sumber daya, tapi identitas, sejarah, dan harapan masa depan. Kemudian, pada tahun 1919, Zapata dibunuh dalam penyergapan oleh pasukan pemerintah. Ia dijebak oleh musuh politiknya melalui sebuah surat palsu yang mengaku ingin bergabung dalam perjuangan. Zapata datang tanpa curiga, dan disitulah ia ditembak mati. Namun, seperti banyak tokoh revolusi sejati, kematiannya malah membakar semangat rakyat. Ia menjadi martir, wajahnya muncul di lukisan dinding, kaos, hingga bendera gerakan petani. Ia dikenang bukan karena keberhasilannya meraih kekuasaan, tapi karena konsistensinya membela rakyat kecil sampai akhir hayat. Dan mungkin di sini kita perlu bertanya, betapa banyak pemimpin modern yang rela mati dengan prinsip mereka. Zapata bukan pemimpin yang pintar bicara, bukan ahli strategi militer, tapi ia punya sesuatu yang lebih langka dari itu, yaitu integritas. Ia menolak uang sokongan, ia menolak jabatan, bahkan ia menolak tinggal di istana saat kota dikuasai. Ia memilih tinggal di desa dan tidur di tanah, bahkan makan dari hasil pertanian bersama rakyat. Inilah yang membuatnya disegani, bahkan oleh musuhnya sendiri. Kita hidup di zaman di mana kepemimpinan sering diukur dari ijazah, gelar, atau kemampuan orasi, tapi sejarah membuktikan ketulusan dan keberanian adalah mata uang sejati dari seorang pemimpin. Sejarah tidak selalu ditulis oleh mereka yang paling pintar, tapi oleh mereka yang paling tulus. Zapata adalah bukti bahwa integritas bisa mengalahkan iterasi jika tujuannya adalah kebenaran. Tidak semua pimpinan harus pandai bicara, tapi semua pemimpin sejati harus tahu untuk siapa mereka untuk berbicara. Jika ada informasi yang kurang tepat dalam video ini, kami mohon maaf. Ceritakan pendapatmu di komentar. Menurutmu, apakah integritas lebih penting dari pendidikan formal? Dan jika kamu suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe. Dan terima kasih.